Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi teman-teman dari Sabang sampai Merauke yang pastinya semangatnya luar biasa sekali pada hari ini karena mengunjungi kegiatan Paragon Innovation Summit 2.0. Semoga teman-teman semua berada dalam keadaan sehat dan walafiat dimanapun teman-teman berada. Sekali lagi teman-teman, terima kasih karena telah hadir di sesi kita kali ini terkait dengan Paragon Innovation Summit 2.0 Innovation Talks. Perkenalkan teman-teman, nama saya Sani Sabrina dari bagian Paragon University yang akan memoderatori acara kita kali ini terkait dengan Innovation Talks. Oke, teman-teman, pasti teman-teman juga udah pada tahu kali ya, siapa narasumber-narasumber kita nih. Nah, sebelum itu, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman sedikit dulu terkait dengan Paragon nih teman-teman. Pada awal tahun 2021, Paragon mengusung tema Innovate for the Greater Good, di mana Paragon ingin berbagi kebaikan di beberapa bidang, termasuk bidang pendidikan di dalamnya. Paragon percaya bahwa pendidikan merupakan salah satu kunci utama untuk memiliki dan memajukan pendidikan yang ada di Indonesia tentunya. Paragon Educational Leadership Program merupakan salah satu program inisiatif dari Paragon sendiri untuk mensinergikan antara pelaku usaha dan dunia kampus. Program ini menjawab terkait dengan tantangan dan juga kebijakan dari Kemendikbud terkait dengan Merdeka Belajar di Kampus Merdeka. Oleh karena itu, teman-teman, dengan sesi Innovation Talks kita kali ini bertemakan adalah Innovation and Collaboration in Learning to Accelerate Transformation. Oke, teman-teman semua, hari ini kita sudah kedatangan di tengah-tengah kita semua narasumber-narasumber yang sangat luar biasa inspiratifnya nih teman-teman semua. Pasti kalau misalkan teman-teman udah mulai kepo-kepo kali ya, pasti teman-teman udah tahu nih siapa-siapa aja narasumber yang akan hadir pada sesi Innovation Talks kali ini. Oke, narasumber yang pertama nih adalah seorang sosok inspiratif yang merupakan sosok penggiat pendidikan yang ada di Indonesia, di mana salah satu cita-citanya adalah menjadi guru dan mendirikan sekolah, teman-teman semua, serta merupakan pendiri semua murid, semua guru yang memiliki panggilan akrab Ella, dan inilah Mbak Najila Shihab. Kepada Mbak Najila, boleh silakan masuk ke dalam ruangan ini. Oke, mungkin kita sambil menunggu Mbak Najila. Oke, siap. Karalin dulu. Oke, Karalin. Saya mau Oke teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Sani Sabrina. Nah teman-teman, seperti biasa mohon maaf karena ada kendala teknis. Mari kita panggil lagi ya narasumber-narasumber kita. Tadi sudah ada muncul nih, ada Karalin ya. Oke, saya mau memanggilkan lagi beberapa narasumber yang akan hadir di sesi Innovation Talks kita kali ini. Oke, Karalin, boleh say hi dulu Karalin? Hai teman-teman, selamat pagi. Halo Karalin, apa kabar? Kita lagi di Dubai sekarang. Wow, Karalin lagi di Dubai sekarang ya? Ya, benar.
Oke, Karalin gimana nih acara hari ini Paragon Innovation Summit 2.0, gimana nih kesan pesan dari Karalin dulu deh? Aku excited banget ya bisa menjadi Mhm, bagian dari ini karena saya merasa bahwa sumber daya manusia memang kita harus tetap motivasi each other, saling support, dan mhm, memberikan banyak wawasan yang lebih banyak lagi untuk bisa mhm, lebih produktif, lebih optimal dalam kehidupan kita, dalam karir kita, dan dalam rangka ini dalam pembicaraan ini kita membicarakan tentang pendidikan, and I've always been a big advocate of education because with mhm, education it's the tools to see the world and to grow in the mhm, world that you live in. Dan aku percaya bahwa itu tanggung jawab kita semua, bahwa mhm. anak-anak bisa mempunyai akses pendidikan yang terjangkau dan layak dimanapun Oke. kita berada di Indonesia. Siap. Teman-teman, luar biasa sekali semangat dari Mbak Ralin ya, dari Karalin nih, saya manggilnya Karalin aja ya Kak ya, biar kita lebih dekat nih. Oke, terima kasih sekali ternyata Karalin sudah saking semangatnya ya teman-teman untuk Innovation Talks kita kali ini. Kita panggilkan narasumber kita yang kedua ya teman-teman semua. Ini adalah sosok inspiratif selanjutnya, merupakan former employee salah satu teknologi company di Indonesia. Berawal dari mimpinya, di tahun 2017 ia mendirikan sekolah bernama Binar Academy yang menyediakan berbagai practical knowledge dan guidance terkait information and technology. Kepada Mbak Alamanda Santika, dipersilahkan untuk masuk ke dalam panggung ini. Halo Mbak Sani, halo teman-teman semua. Terima kasih Halo banyak Mbak ya Ala. sudah undang ke sini. Iya, kita senang banget Mbak Ala, ada Mbak Ala di sini di Innovation Talk sesi kedua kali ini. Semoga Mbak Ala dalam keadaan sehat dan walafiat selalu ya Mbak Ala. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Oke, Mbak Ala gimana nih pendapatnya terkait dengan Paragon Innovation Summit 2.0 kali ini? Iya, tadi aku baru nonton video-videonya ya. Jadi Mhm, punya energi sendiri gitu karena seru banget ya dan very well prepared gitu dan ya mhm, mudah-mudahan kita bisa berbagi terus ya karena dari temanya juga kan for the greater good gitu dimana mhm, memang inovasi itu kita harus selalu pikirkan bagaimana untuk memberikan dampak yang lebih luas lah ya dengan kita berinovasi, mhm. dampak-dampak yang tadi yang mungkin bisa kita lakukan kecil bagaimana men-scale dampak tersebut sehingga lebih banyak lagi orang-orang yang bisa menerima apa yang kita lakukan lah gitu. Oke, terima kasih Mbak Ala. Kelihatan juga ya teman-teman semangatnya dari Mbak Ala, bagaimana caranya kita juga bisa memberikan dan berbagi kepada masyarakat Indonesia yang lain nih terkait dengan inovasi dan terkait dengan pendidikan juga Mbak Ala. Oke, kita panggilkan narasumber kita yang terakhir ya, Mbak Ala dan Karalin. Ini adalah sosok inspiratif yang merupakan sosok penggiat pendidikan yang ada di Indonesia, di mana salah satu cita-citanya adalah menjadi guru dan mendirikan sekolah serta merupakan pendiri semua murid, semua guru yang memiliki panggilan akrab Ella, yaitu Mbak Najila Shihab. Kepada Mbak Najila, boleh saya hai dulu kepada teman-teman? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak Ella. Selamat Bagaimana pagi. kabar Mbak Ella? Baik, alhamdulillah. Agak buru-buru pagi ini. Maaf ya, tadi sempat jadi gangguan teknis. Maaf Ralin, maaf Ama juga sama Mbak Sani. Semoga manfaat sesinya hari ini dan bikin semangat buat semuanya. Siap, kita juga senang banget ada Mbak Ella di sesi hari ini nih. Kita insya Allah menebarkan sesi sharing gitu ya, sesi manfaat kepada teman-teman inovator muda di Indonesia saat ini. Oke, teman-teman semua, kita sudah kedatangan 3 narasumber kita, yaitu ada Mbak Ella, ada Karalin, ada juga Mbak Ala, yang saat ini sudah bergabung bersama kita semua. Dalam tema sesi Innovation Talks kita kali ini, yaitu Innovation and Collaboration in Learning to Accelerate Transformation. Nah, teman-teman semua, dan Mbak Ella, Mbak Ala, dan Karalin ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat saat ini. Akses dan kesempatan mengenyam pendidikan juga terus meningkat seiring berjalannya waktu. Metode delivery pembelajaran nih, Mbak Ella, Mbak Ala, dan Karalin, itu ternyata sekarang sudah banyak macamnya. Dari ada digital learning, dari ada focus group discussion, ada in-class training, dan lain sebagainya.
Lalu kemudian ditambah inovasi dan kolaborasi yang berlangsung di dunia pendidikan saat ini ikut berkontribusi pula nih untuk mengakselerasi transformasi di dunia pendidikan Indonesia. Bicara tentang akses dan kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang ada, sebagai seorang penggiat pendidikan di Indonesia, Mbak Ella, mengenai bagaimana pendapat Mbak Ella sebenarnya, saya penasaran. Pendapat Mbak Ella mengenai filosofi nih dan konsep terkait dengan program yang sekarang sedang digaung-gaungkan di masyarakat, yaitu program Merdeka Belajar. Gimana pendapat Mbak Ella terkait dengan hal itu? Kalau kita bicara Merdeka Belajar itu sebetulnya bisa dari berbagai sudut pandang. Kalau yang sekarang sedang dikampanyekan oleh Kemdikbud itu kan bicaranya Merdeka Belajar sebagai kebijakan ya. Fungsinya pemerintah kan bikin kebijakan pendidikan. Jadi yang disampaikan sebetulnya adalah guru-guru, sekolah-sekolah, pemerintah daerah gitu ya, itu punya otonomi untuk mempraktekkan kemerdekaannya, punya kemampuan untuk berdaya dan melakukan sesuatu buat pendidikan. Nah, tetapi pada saat kita di jaringan Semua Murid Semua Guru, di Yayasan Guru Belajar bicara Merdeka Belajar, kita seringkali itu bicara dalam konteks individu. Sebetulnya kemerdekaan belajar itu kompetensi yang kita semua ini punya. Saya bahkan seringkali bilang kemerdekaan belajar itu sesuatu yang dibawa dari lahir. Kenapa? Karena keingintahuan, sikap optimis, ingin melakukan perubahan, itu sesuatu yang fitrahnya manusia. Tetapi seringkali justru karena pengasuhan yang nggak tepat, karena proses pendidikan yang sangat amat konvensional, justru kemerdekaan belajar itu bukannya tumbuh setiap hari, tetapi justru mati gitu ya. Aku yakin pasti mungkin Ralin, Ala juga punya pengalaman-pengalaman di mana yang namanya keinginan buat belajar, kemerdekaan untuk mencari tahu, itu justru nggak tumbuh di dalam ruang kelas. Nah, ini yang sebetulnya ingin kita ubah gitu ya. Dan kemerdekaan belajar itu sebetulnya konteksnya ya bukan cuma buat anak-anak. Kalau dia tumbuh terus pada saat kita kuliah, pada saat kita bekerja dan berkarya, kemerdekaan belajar ini bisa jadi modal yang luar biasa. Kenapa? Karena kuncinya ada 3 kalau di kemerdekaan belajar. Komitmen, jadi kita tahu kita tuh belajar buat apa, dapat apa, bekerja pun gitu ya, tahu purpose-nya apa, tujuannya apa, dan ini sesuatu yang kayaknya sederhana. Masa sih orang nggak tahu tujuan dari dia melakukan sesuatu, tapi ternyata langka loh kalau kita ngobrol sama murid-murid di kelas, ngobrol sama mahasiswa, atau ngobrol sama orang-orang yang bekerja, ngapain lu ngerjain ini, itu tuh banyak banget yang jawabannya tuh karena disuruh guru, karena gue pengen dapet gaji gitu ya, purpose yang mungkin nggak terlalu bermakna. Nah, ini jelas orang-orang seperti ini tuh kemerdekaan belajarnya nggak tumbuh dengan utuh. Nah, yang kedua, orang yang punya kemerdekaan belajar itu pasti mandiri. Nah, kita pasti tahu orang-orang yang kesulitannya seperti apapun, itu dia terus mendaki gitu ya, mencoba mencapai ketujuannya, dan bukan orang yang nyalah-nyalahin orang lain, bukan orang yang nunggu orang lain untuk menyelesaikan masalahnya dia. Nah, jadi kemandirian itu dimensi yang sangat penting dari kemerdekaan belajar. Nah, yang terakhir, orang-orang yang merdeka belajar di usia berapapun ya, itu sebetulnya selalu punya kemampuan untuk refleksi. Tahu sebetulnya keunikan kita apa, kelebihan kita apa, kemudian tantangan atau kekurangan yang kita coba perbaiki itu apa, dan kemudian memikirkan strategi-strategi untuk bisa lebih baik lagi setiap hari. Nah, ini yang betul-betul ingin kita tumbuhkan pada semua dan setiap anak Indonesia. Ini betul-betul yang ingin kita jadikan kebiasaan baru di pendidikan. Orang-orang yang punya komitmen, punya kemandirian, dan punya kebiasaan untuk refleksi. Dan ini harus dimulainya justru ya dari gurunya dulu gitu ya, yang jadi contoh, dari orang tuanya, untuk kemudian kita bisa menumbuhkan anak-anak yang sejak dini punya kebiasaan seperti ini. Kira-kira gitu kalau cerita kemerdekaan belajar. Oke, terima kasih Mbak Ella. Ternyata kalau misalkan dari Mbak Ella sendiri, tadi saya meng-highlight beberapa poin nih Mbak Ella, terkait dengan Merdeka Belajar gitu ya, harus ada 3 poin tadi, yaitu komitmen, kemandirian, dan juga refleksi. Dan itu juga harus dimulai dari diri kita sendiri nih, untuk menjunjung tinggi pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, setelah saya lihat dari pendapat Mbak Ella juga, Merdeka Belajar ini merupakan salah satu transformasi di dalam dunia pendidikan.
lebih tepatnya seperti itu ya Mbak Ella. Nah selain itu Mbak Ella gitu ya, Mbak Ala dan Kak Ralin, ada salah satu bekal lainnya yang ternyata berguna bagi kemajuan di dunia pendidikan, yaitu dengan meningkatkan inovasi yang ada di dalamnya. Oke, tidak hanya melalui kebutuhan zaman maupun kebutuhan masyarakat saja tentunya, inovasi di dalam pendidikan ini dapat kita kembangkan dan tumbuhkan bersama-sama melalui lesson learn dan aksi nyata dari inovasi-inovasi yang pernah ada sebelumnya nih, kakak-kakak. Oke, nah berkaitan dengan hal tersebut, saya pengen bertanya kepada Kak Ralin ya, Kak. Oke, pengalaman Kak Ralin sebagai bagian dari Yayasan Bina Bakti Nusantara, bagaimana kondisi pendidikan di daerah 3T di Indonesia saat ini? Pertama, terima kasih pertanyaannya. Selamat pagi, Mbak Najela. First time I'm meeting you here. Menurut saya, sebuah bangsa akan maju apabila fondasinya kuat ya, dan pendidikan adalah satu fondasi yang sangat amat penting untuk masa depan bangsa. Saya melihat masih banyak sekali gap di Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa dan di daerah 3T, yaitu daerah terluar, tertinggal, dan terdepan. Jadi untuk bersekolah di kota-kota besar mungkin kendalanya nggak terlalu banyak, tapi apabila kita move ke daerah-daerah 3T, kendalanya sangat amat banyak. Mulai dari pembangunan infrastruktur, masih sangat tertinggal seperti jalan yang buruk, ketersediaan air, terus bahan-bahan makanan pokok juga kadang-kadang mereka susah, listrik yang belum tersedia, dan lainnya. Jadi itulah gambaran umum daerah 3T, dan dengan pandemi ini, banyak sekali yang sekarang belajar online, sinyal internet tidak ada di sana, terus banyak juga anak-anak dan guru-guru di sana belum punya komputer, belum punya smartphone, so it's very hard for them to communicate secara online. Jadi kendala-kendalanya banyak sekali, tapi dengan political will dan keinginan dari Yayasan Tunas Bakti Nusantara, kita coba untuk tetap komunikasi di daerah-daerah di mana kita mempunyai keluarga atau 5 daerah yang kita bantu dalam segi pendidikan dan juga hal-hal lain. Dan namun dari sisi positifnya juga daerah 3T ini yang nggak ada di Jakarta, kita kan sibuk banget, and then culture is also eroded. However, over there kearifan lokal masih kental, dan mereka masih adat istiadatnya sangat unik, ada ciri-ciri khasnya. Maksudnya banyak hal-hal yang aku rasa education is not just in school. Education is also how we're raised, and also the integrity we're raised with, lessons we learn with the community. And di sana community and the sense of komunitas itu sangat kuat. And I also learn from them, bukan hanya mereka learn from me. So ada juga sisi positifnya, kearifan lokal dan budaya masih sangat dijunjung tinggi di sana. Kita temukan semangat gotong royong juga sangat kental, dan di Yayasan Tunas Bakti Nusantara itu, the point is bahwa kita berkolaborasi secara intens dari semua pihak di daerah 3T, dari pusat ke daerah 3T, dari kementerian, ke tentara, ke polisi, untuk bisa memajukan daerah itu secara spesifik. Tahun lalu kita di Nabire, Papua, dan saya ingin cerita sedikit tentang Nabire, Papua, bahwa anak-anak yang kita bantu, anak-anak SD yang kita bantu di sana, banyak sekali mereka adalah teman-teman yang di sana itu yang pertama dari suku pedalaman itu yang bisa baca. So generasi pertama in their suku to ever be able to read. Jadi literasi di sana juga sangat rendah, dan untuk melihat semangat mereka untuk jalan 3 jam dari pedalaman untuk ke sekolah, untuk bersekolah, untuk belajar, itu sangat touching buat saya. Ada satu guru namanya Ibu Agustina, dia reach out dan berkomunikasi dengan kita di Yayasan Tunas Bakti Nusantara, dan menceritakan sedikit tentang situasi dia, di mana sekolahnya ada sekolah negeri sebenarnya, tetapi karena anak-anak harus jalan 3 jam ke sekolah dan balik, pastinya nggak banyak juga yang, maksudnya banyak sekali banyak yang bolos, jarang sekolah, dan banyak yang tidak mencapai target literasi bisa baca, biarpun umur tingkat SMP misalnya. Jadi dengan tahu ini dan dengan sadar baiknya Yayasan Tunas Bakti Nusantara, ini adalah salah satu proyek pertama kita untuk membangun asrama di sana.
sama dengan Ibu Agustina ini. Karena sebelum ini Ibu Agustina menampung anak-anak ini dengan apa adanya di rumahnya sendiri. Jadi kita bisa lihat dari semangat Ibu ini bahwa tanggung jawab pendidikan itu bukan hanya pemerintah atau sekolah atau guru, harus juga dari individu-individu yang punya sadar baik, consciousness, dan semangat kolaborasi, keinginan dan political will untuk dan niat baik untuk anak-anak di sana bisa baca, bisa maju untuk menerus biar generasi kedepannya, the next generation can benefit and evolve from that. Because over there, secara individu, waktu saya ke sana bisa melihat, merasa ada anak-anak yang cita-citanya, wah, Masya Allah, luar biasa. Seperti ada satu anak yang saya temui ingin menjadi guru, ada satu ingin menjadi dokter. Mereka semua ingin menjadi dokter dan guru bukan untuk ke Jakarta atau kota-kota besar, tapi untuk kembali ke daerahnya untuk mengajarkan anak-anak di sana untuk membaca dan menyembuhkan teman-temannya dan keluarganya di pedalaman. So I think with this knowledge and with this semangat peduli dan sadar baik, saya rasa keadaan di daerah 3T itu selalu ada harapan. Biarpun jalannya masih panjang dan kesetaraan masih jauh gapnya, tapi dengan keinginan kita dari Yayasan Batu Nusantara dan semangat-semangat orang yang sudah ada di sana, tinggal dipupuk aja, diberi tools, di capacity building, untuk guru-gurunya, kita retraining atau kita kasih support offline dan online, kita bisa lihat sedikit a bit of light over there. So itulah situasi di daerah 3T, walaupun kendalanya banyak sekali, tapi semangat cita dan budaya lokalnya itu mereka they're very hardworking and very committed. Seperti Mbak Najila bilang tadi, commitment is very important and consistency in communicating and training the teachers dari yang kita yang lebih banyak knowledge dan wawasannya lebih cepat perputarannya. Oke, terima kasih Karalin. Sangat sungguh menginspirasi bagi kita semua ya, kakak-kakak yang ada di sini dan teman-teman semua yang lagi nonton. Ternyata pendidikan yang ada di daerah 3T, walaupun ada challenge dan hambatan mungkin ya Karalin, tapi kita juga harus bagaimana caranya bisa bersemangat untuk tumbuh dan berkolaborasi bersama-sama untuk mendukung teman-teman juga yang ada di daerah 3T tersebut gitu ya Karalin. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan tantangan dan challenge gitu ya, tadi yang sempat Karalin juga sampaikan di daerah 3T, saya pengen menyambung nih kepada Mbak Ala ya. Boleh ya saya bertanya kepada Mbak Ala. Mbak Ala, sebagai seorang pendiri startup edukasi yang ada di Indonesia saat ini, apa tuntutan dan kebutuhan berinovasi saat ini terutama di dalam bidang pendidikan? Iya, terima kasih banyak Mbak Sani. Hai Mbak Ralin dan Mbak Ella, ketemu lagi kita. Iya, mungkin aku cerita sedikit dulu ya dari pengalamanku yang real gitu ya, karena dulu waktu sekolah itu aku tuh nggak suka sekolah, sangat amat benci yang namanya sekolah, tapi aku suka belajar. Jadi dulu sampai aku tuh sering bilang sama mamaku kayak, ini anak kelas 3 lagi pada ujian, jadi terus libur anak kelas 1-nya gitu. Supaya apa? Supaya aku bisa duduk di rumah seminggu itu belajar coding sendiri gitu ya. Jadi aku sering banget bolos tuh buat belajar coding, buat belajar anything yang ada di komputer gitu. Explore lah gitu, kayak tempat aku mengeksplor dunia itu adalah internet gitu. Jadi waktu aku umur 13 tahun, I think 11 tahun itu tuh internet baru masuk lah ke Indonesia, dan aku ngelihat kayak oh ini sumber aku untuk mengeksplor dunia nih gitu. Jadi instead of going to school, aku lebih suka untuk duduk di depan komputer waktu itu. Dan kenapa belajar coding ya Mbak Ala? Kalau ditanya kayak kenapa aku nggak suka sekolah gitu, aku selama hidup tuh sekolahnya di sekolah Indonesia gitu kan. Dan kenapa aku nggak suka sekolah, karena aku ngerasa gini ya, kayak waktu aku sekolah, misalnya ada teman-teman aku yang nilainya dapat nilai merah gitu, mereka dipermalukan di depan kelas gitu, dan aku ngerasa kayak ini tuh nggak humiliating gitu ya, kayak apa, kurang humanity-nya tuh kurang gitu, karena ya namanya juga kita belajar, pasti kita berproses dan kita pasti
ada nggak bisanya, ada salahnya. Kayak aku nilai matematik fisika aku mungkin bisa dapat 90-100 gitu ya, tapi when it comes to geografi itu aku bisa dapat 50 gitu. Sampai sekarang aja aku nggak tahu kayak Prancis itu negara atau kota gitu. karena I think semua orang punya kekurangannya masing-masing gitu kan. Dan di saat menurut aku kayak di saat kita belajar itu justru aku selalu bilang sama student-studentku di Binar gitu ya, ini tempat kamu melakukan sebanyak-banyaknya kesalahan gitu, karena dari kesalahan itulah kita belajar. Dan sebagai pendidik bagaimana kita bukannya hanya blaming tapi memberikan feedback yang konstruktif gitu kan. Nah jadi itu kayak apa ya, kayak masalah-masalah yang aku lihat dulu gitu. Aku selalu bertanya kayak kenapa ini harus begini, kenapa ini harus begitu gitu. Dan buat aku kayak sekolah itu harusnya bukan sesuatu yang mengerikan gitu. Karena itu yang dulu aku rasakan waktu aku sekolah ya, zaman itu gitu. Dan again berangkat dari selalu bertanya kenapa ini harus begini, kenapa ini harus begitu. Dan aku mungkin semakin dewasa, waktu itu ya cita-cita waktu SMP tuh aku memang pengen jadi guru ya. Habis itu aku pengen jadi dosen, terus pengen jadi guru besar gitu ceritanya. Tapi yang namanya perjalanan hidup ya kan, kita bisa punya plan tapi mungkin kayak perjalanan hidupnya beda. Ternyata aku masuk ke dunia teknologi dulu, dan di teknologi inilah sebenarnya aku belajar banyak banget untuk berinovasi gitu, membuat sebuah produk teknologi. Dan di situ aku belajar bagaimana menginovasi sesuatu. Dan again di saat kita menginovasi sesuatu pasti kita berangkatnya dari pain points, dari problems. Dan aku trace back lagi ke masa-masa laluku gitu. Makanya pas waktu aku di Gojek, tahun kedua aku di Gojek, di situ kayak keinget lagi tuh kayak cita-citaku tuh sebenarnya di dunia edukasi. Dan I think this is the time untuk aku benar-benar menggapai mimpiku lah di dunia edukasi gitu. Dan akhirnya disitulah kayak aku punya bekal cukup untuk menciptakan berbagai inovasi mungkin yang teman-teman di sini semua suka pakai gitu ya, kayak GoFood dan lain-lain gitu. Dan sebelum di Gojek juga kan ya banyaklah inovasi yang aku bikin. Dan aku punya realization baru gitu ya, di mana teknologi itu punya dark side-nya juga gitu ya. Kayak tingkat kita sekarang anak-anak muda itu tingkat suicide-nya itu lebih tinggi ya kan daripada dulu. Karena apa? Karena social media dan lain-lain. Dan aku adalah salah satu pencipta inovasi-inovasi tersebut gitu. Dan memang di saat aku menciptakan inovasi dan teknologi, yang aku lakukan adalah benar-benar aku mempelajari tentang the human brain and the human behavior gitu. Even I learn a lot about neuroscience gitu, bagaimana change people behavior, gimana sih kita ngehook orang untuk masuk ke dalam aplikasi kita. Nah ini sebuah tantangan nih di dunia teknologi gitu, karena it's very systemic gitu ya, dimana kayak dari investor sampai ke bawah itu kan selalu mikirnya kayak gimana caranya kita nge-retain orang di dalam aplikasi kita gitu kan. Dan ini salah satu tantangan again dalam inovasi gitu. Makanya di sini aku mulai mengkampanyekan bagaimana caranya teknologi ini tidak memberikan dampak yang buruk, sehingga kita bisa menggunakan teknologi ini untuk kita seenggaknya sekarang harus berpikir lebih panjang sedikit. Kalau dulu bagaimana caranya aku selalu bikin orang itu ngehook ke dalam app aku, pakai app aku setiap hari, tapi kadang aku nggak memikirkan dampak-dampak yang berkepanjangannya gitu kan ya. Dan ini yang harus sekarang kita mulai aware, dan kita benar-benar harus memikirkan hal tersebut di dalam membuat sebuah inovasi gitu. Dan ya jadi I think my vision sekarang adalah bagaimana mengcombine dua hal ini, dunia edukasi dan dunia teknologi gitu kan. Makanya tadi aku bilang kayak dulu aku bikin orang suka masuk ke app aku, dan sekarang bagaimana sih bikin orang itu suka belajar lewat teknologi ini. Jadi aku
kayak mau bikin learning as an entertainment gitu. Jadi supaya orang tuh senang gitu dalam belajar gitu. Jadi mungkin itu sih sedikit tantangannya Mbak Sani. Oke, terima kasih Mbak Ala. Mbak Ala, tadi saya senang banget terkait dengan Mbak Ala pada saat terakhir bilang kita buat learning as entertainment gitu ya. Karena memang masih kebanyakan orang-orang itu menganggap pendidikan yang tadi kata Mbak Ala takutnya mengerikan gitu ya Mbak Ala. Nah, tapi memang itu terkait dengan inovasi seperti itu ternyata memang banyak peran dan tuntutan dan kebutuhan berinovasi dalam dunia pendidikan ini sangat cukup banyak ya kakak-kakak semua, dan perlu kita kembangkan demi kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Tadi Mbak Ala itu ngomongin terkait dengan kolaborasi juga nih Mbak Ala. Tadi saya sempat dengar karena Mbak Ala juga pernah sampaikan bilang Mbak Ala membentuk produk terkait dengan GoFood, Gojek dan lain sebagainya gitu ya Mbak Ala. Mbak Ala menyambung dengan hal itu. Karena kalau misalkan kita ngomongin inovasi dalam pendidikan gitu ya, itu tidak lepas dari berbagai pihak nantinya yang akan bekerja sama bersama kita semua. Nah, Mbak Ala, bagaimana pentingnya kolaborasi dalam rangka akselerasi peningkatan mutu pendidikan yang ada di Indonesia? Iya, betul. Terima kasih banyak Mbak Sani. Iya, jadi sekarang pun ya Binar itu banyak banget berkolaborasi sama berbagai pihak untuk apa? Untuk kita bagaimana kita belajar untuk menciptakan edukasi yang berkualitas. Salah satunya kita juga berkolaborasi dengan Finland government dan ya karena Finland has one of the best education system lah in the world gitu kan. Dan kita coba bangun research bersama-sama gitu, dan itu salah satu cara ya kita untuk bisa belajar dari tempat lain yang memang sudah sukses lah ya gitu kurang lebih. Dan karena kolaborasi again kita nggak bisa melakukan semuanya sendiri, dan salah satu kolaborasi juga yang Binar lakukan itu dengan teman-teman di daerah gitu ya, teman-teman yang punya co-working space, teman-teman yang punya cafe, kita bekerja sama dengan mereka untuk apa? Karena walaupun aku di dunia teknologi, aku selalu percaya bahwa education itu tetap butuh aspek psychosocial gitu, dimana ya edukasi adalah kita itu bersosial sebenarnya gitu kan. Belajar itu adalah sebuah kegiatan bersosial sebenarnya. Jadi kita walaupun melakukan banyak hal di teknologi, tapi kita juga tetap berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di daerah, sehingga student-student kita itu bisa tetap belajar bersama-sama, ketemu teman-temannya di tempat-tempat yang kita kolaborasikan. Dan dengan seperti ini juga kita sama-sama membangun komunitasnya gitu ya, dan teman-teman di coworking dan kafe-kafe di kerja sama kita ini juga makin naik brandnya juga gitu. Jadi again karena inovasi itu juga selalu menuntut bagaimana kita bisa mempergunakan hal-hal yang mungkin dulunya value-nya masih kurang, itu bisa kita tingkatkan dengan cara berkolaborasi gitu kan. Selalu kolaborasi itu sebenarnya menciptakan sebuah value baru untuk kedua belah pihak gitu. Sama halnya juga dengan hiring partner kita yang meng-hire student-student kita. Dengan kita punya kolaborasi dengan mereka, kita masih bisa terus melihat progres dari student kita, bisa mengetahui progres dari student kita, sehingga kita bisa mengukur tingkat efficacy dari education yang kita lakukan ini baik atau masih kurang gitu. Jadi dengan feedback dari mereka, kita jadi bisa terus mengimprove edukasi kita gitu ya. Jadi again memang kolaborasi ini mungkin udah bukan zamannya competition, tapi sekarang saatnya kita mengedepankan kolaborasi, karena juga dalam kompetisi itu juga ya di tahun-tahun sebelum aku bikin Binar, aku selalu berhadapan dengan kompetisi gitu kan ya. Dan aku padahal sebenarnya yakin, karena kita semua punya value proposition-nya masing-masing, dan kalau kita bisa ngelihat value proposition kita masing-masing dan kita bisa menggabungkan hal itu, pasti akan menjadi sesuatu yang lebih powerful dan lebih besar. Itu sih mungkin Mbak Sani.
Oke, terima kasih Mbak Ala. Dari tadi ngomong sama Mbak Ala ini saya teringat sesuatu nih Mbak Ala, terkait dengan design thinking nih. Soalnya dari tadi Mbak Ala menyebutkan terkait dengan kebutuhan customer, terkait dengan added value, value proposition, dan lain sebagainya. Nah, Mbak Ala dan Karalin dan Mbak Ella juga, berdasarkan pendapat sebelumnya gitu ya, dari Mbak Ala, lalu kemudian dari Karalin, dari Mbak Ella juga, ternyata betapa pentingnya kolaborasi dalam memajukan dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Sebab untuk mencapai cita-cita kemajuan pendidikan, ini tidak mungkin kita lakukan sendiri ya, tapi kita harus berkolaborasi secara bersama-sama untuk memiliki kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Nah, tadi kita udah banyak mengupas terkait dengan inovasi dan kolaborasi yang ada di dalam dunia pendidikan. Nih kakak-kakak, kita akan mengupas juga sekarang tantangan memajukan pendidikan dan implementasi inovasi di dalam dunia pendidikan yang ada saat ini. Wah, ini sangat menarik sekali. Oke, pada awal diskusi tadi Mbak Ella tadi sempat saya tanyakan ya mengenai filosofi dan konsep dari Merdeka Belajar. Oke, menurut pandangan Mbak Ella, apa kaitan antara inovasi dengan Merdeka Belajar dan bagaimana sebetulnya inovasi diimplementasikan dalam pendidikan tersebut? Kemerdekaan belajar itu kan esensinya keberdayaan ya. Orang-orang yang berdaya itu pada akhirnya akan bisa jadi orang yang selalu bisa beradaptasi, tantangannya seperti apapun, pada akhirnya cuma orang-orang berdaya yang bisa berinovasi. Nah, kalau bicara dalam konteks tantangan pendidikan Indonesia, salah satu yang paling menghambat perubahan itu adalah karena inovatornya tuh kurang sekali. Saya tuh kalau kemana-mana seringkali orang bilang nih kalau ngerjain pendidikan gitu ya barengan, kerja barengan, kolaborasi itu kalau ditanya kenapa katanya jebakannya Mbak Ella gitu kan. Nah ini saya karena apa? Karena saya yakin banget bahwa yang paling dibutuhkan ekosistem ini adalah inovator. Nah, cuma sedihnya sebagai ekosistem pendidikan itu sangat amat konvensional. Jadi inovatornya itu banyak yang berhenti di tengah jalan, banyak yang mogok gitu ya. Tadi dengar ceritanya Ala, dengar ceritanya Ralin, dan dengar cerita dari banyak penggerak-penggerak perubahan pendidikan yang kerja di komunitas dan organisasi pendidikan, itu tuh banyak banget yang nggak sanggup maratonnya. Kenapa? Karena orang-orang yang pro status quo, yang ingin melakukan pendidikan sebagaimana 100 tahun yang lalu gitu ya, perubahannya tuh dikit banget. Guru-guru yang masuk ke profesi ini dan mengajar sebagaimana dia diajar dulu gitu kan, atau orang tua yang pola pengasuhannya itu ya cuma sekedar diwariskan dari masa lalu, itu tuh jumlahnya mayoritas, jauh lebih banyak dari yang siap untuk agile, untuk beradaptasi terhadap perubahan zaman. Nah, padahal pendidikan itu kan esensinya masa depan, harus jadi jembatan untuk apa yang dibutuhkan, kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan di masa depan, harus menumbuhkan anak-anak yang siap menghadapi tantangan. Nah, tapi kalau ekosistemnya itu konvensional, menerapkan cara-cara yang nggak berubah dan sebagainya, pada akhirnya mau inovasi pun lelah gitu ya, lelah hati karena dibully oleh lingkungan sendiri. Nah, ini yang gunanya kolaborasi itu langkah pertamanya itu adalah kolaborasi antar sesama inovator. Saya ngerjain ini udah 20 tahun lebih gitu ya, dan kalau ditanya gunanya jaringan semua murid, semua guru apa, itu tuh betul-betul jadi simbol dari para inovator di pendidikan, karena perlu saling menemani. Pendidikan tuh proses perubahannya panjang banget. Di banyak riset, dan kita lihat contoh perubahan pendidikan di banyak negara, itu tuh kita nggak ngomong 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun minimal, bahkan di contoh banyak negara tuh bisa 100 tahun, sampai betul-betul ada perubahan budaya, ada pemangku kepentingan yang pada akhirnya sepakat sama pola transformasinya, berkelanjutan dan sebagainya. Jadi ini maraton plus estafet pula gitu ya, dari satu penggerak ke penggerak berikutnya dalam jangka panjang. Nah, jadi kalau inovatornya itu berkumpul, berkolaborasi, harapannya jumlah inovasinya makin banyak. Kenapa jumlah inovasi perlu banyak? Karena pada prinsipnya Indonesia tuh sistem yang sangat besar. Kita tuh sistem pendidikan yang salah satu yang terbesar di dunia. Bayangkan 83 juta anak, 250 ribu sekolah, belum yang madrasah dan pesantren dan lain sebagainya. Nah, tadi Ralin kasih banyak banget contoh tentang betapa pendidikan itu harusnya kontekstual. Jadi satu solusi yang jalan di daerah tertentu itu belum tentu kemudian
bisa direplikasi mentah-mentah dan pasti jalan di tempat lain. Nah, sementara kalau kita pakai pola konvensional kan standarisasi, semuanya diseragamkan gitu ya. Nah, ini juga pada akhirnya mematikan inovasi karena tadi konteks lokal nggak dihargai, keunikan itu justru dianggap sebagai sesuatu yang harus dihilangkan. Nah, harapannya kembali lagi kita bisa menemukan inovasi, bisa saling berbagi inovasi, berbagi praktek baik, sehingga kemudian bisa diadaptasi oleh berbagai konteks dan bukan dalam bentuk sekedar ngasih resep gitu ya dijalanin di berbagai tempat, tapi karena individu-individu yang di pendidikan udah merdeka belajar, udah berdaya, mereka kemudian bisa memiliki inovasi itu, melakukan adaptasi di lingkungan masing-masing, dan pada akhirnya makin muncul nih bentuk keberagaman yang bisa menyelesaikan masalah di konteks yang memang ya nggak bisa cuma satu solusi. It's not pendidikan tuh kayak wicked problem gitu. Jadi there's no silver bullet yang kemudian oke, ini approach-nya Ala, ini approach-nya Ella, ini approach-nya Ralin kemudian bisa menyelesaikan seluruh masalah pendidikan di Indonesia. Nggak mungkin seperti itu. Kira-kira gitu esensinya Mbak Sani. Oke, terima kasih Mbak Ella terkait dengan sesi inspirasi. Oke, terima kasih Mbak Ella terkait dengan tadi sesi sharing insight-nya. Dan kepada kita semua, ternyata inovasi itu kita butuhkan juga terkait dengan pendidikan yang ada di Indonesia saat ini gitu ya, Mbak Ella, Mbak Ala, dan juga Kak Ralin. Nah, selanjutnya kita nanti akan masuk ke dalam sesi Q&A kakak-kakak, tapi ada satu pertanyaan terakhir nih, terkait dengan pandangan dari Mbak Ella sebelumnya, dan pertanyaan ini kepada Kak Ralin. Kak Ralin, bagaimana memunculkan jiwa inovatif, terutama bagi para pendidik dan pelajar di Indonesia saat ini? Sangat general pertanyaannya, tapi aku jadi teringat kata Darwin ya. Maksudnya yang paling he said that, okay, I'm trying to translate it. Yang paling bertahan bukan yang paling kuat atau yang paling pintar, tapi yang paling adaptif. Dan bagaimana kita bisa terus adaptif? Ya pasti kita have to be open to change, and we have to be able to collaborate. We have to stay creative. And how do you stay creative? Harus menambah wawasan, harus terus membaca, bersosialisasi dengan educators di luar, dengan innovators in the education space. Seperti kata Alamanda, there needs to be more conversations to do also with the brain, neuroscience. Jadi it's all different aspects of what makes a human whole, and trying to see how to educate a child or someone in school the best way we can according to the context sekarang and according to the times. Bagaimana kita bisa lebih adaptif lagi supaya kedepannya kita itu nggak tertinggal gitu, nggak ketinggalan murid-murid di Indonesia. Bukan hanya kan dari Yayasan Nusantara, untuk kita daerah 3T yang kita fokus, karena kita nggak mau gapnya itu terlalu besar, karena kesetaraan tuh harus ada untuk kita bisa maju bersama sebagai foundation Indonesia tuh. Oke, semua anak Indonesia di umur misalnya minimal maybe 10, everyone in Indonesia is able to read, bisa membaca dan menulis. I think that's quite wajar dan layak, dan I think that if we continue the kind of learning through root learning, menghafal ABCD, EFJ yang diwariskan seperti Mbak Najela mentioned before, yeah, it's not gonna work because the millennial generation, their brains don't work that way, and they're so much more exposed to things that are interactive with the internet, with media being so, with people being able to do, communicate over social network. Before, I still remember, aku masih ingat hari-hari di mana kalau kita teleponan itu line satu lagi ada ibu kita atau bapak kita, tidur gitu. Kalau sekarang there's all this freedom of access to communicate with anyone, different social status, different age groups. How do we protect our children, memperdayakan mereka supaya mereka mengasah critical thinking skills mereka untuk tahu apa yang baik dan benar, dan apa yang akan memajukan their evolution of being, their evolution of thinking, critical thinking, and also their consciousness. Sadar baik itu sangat penting. Dan kayak Mbak Najela bilang itu niat ya.
Kayak banyak sekali anak-anak di sekolah nggak tahu niatnya apa nih. Ujian ini kok pertanyaannya kayak gini sih, kok ngafal banget gitu. What is this information? How is this relevant to my life? Right? You hear that all the time. And as a kid also, I'm like, how is this information relevant to my life? Like, will I need to know this to live and get a job in the world? Apakah saya perlu tahu ini untuk bisa sukses dalam kehidupan sehari-hari saya di masa depan, untuk menjadi seseorang yang bermanfaat, berguna, yang bisa berinovasi, berkolaborasi dengan berbagai pihak. So, to answer your question, actually aku juga masih belajar di Yayasan Tunas Bakti Nusantara ini karena kita ingin menjawab permasalahan akses pendidikan di daerah 3T. Pastinya tempat-tempat ini kan susah untuk dijangkau secara fisik, secara online, offline, susah sekali dijangkau. Jadi kita juga terpaksa dan didorong untuk berkolaborasi dengan semua pihak seperti Tentara Indonesia, polisi, local government, government pusat juga, Kementerian Pendidikan, guru-guru di sana, komunitas di sana, orang-orang tua, nutritionist, dokter, all sorts of things. Because education is also a means to kind of further not just the students, but a whole community, a whole generation of people in that area. And then nutrition, I mean, the development of the brain is also stunted kalau nutrisi tidak terpenuhi, dan tempat-tempat ini kayak makanan, even bahan pokok kadang-kadang susah untuk mereka dapat. Jadi perlu lebih dari hanya semangat, tapi juga kita dengan kesadaran kita apa yang perlu kita persiapkan di sana, dan bagaimana kita bisa mendapatkan itu dengan trying to make everyone get along. And that's what I learned. Networking is so important, and for people to mengerti dan memahami niat kita itu apa, niat baik kita itu apa, dan semangat gotong royong itu diperkuat. Dan that's what's beautiful about Indonesia. Indonesia itu kekayaannya adalah semangat itu, semangat gotong royong, dan orang-orang kita, our philosophy is gotong royong, helping each other, and we need to remind each other of that. And as long as we remind each other of that, I think semangat inklusif dan sadar baik itu akan tumbuh, dan dari situ kita pasti akan mau berkolaborasi dan lebih open-minded and just lessen our ego a bit, because what we know, actually, the more we study, and I'm sure you guys agree, the more you study, the more you realize, lebih kita sadar bahwa kita nggak tahu apa-apa sih sebenarnya. Banyak sekali. And what I like about what Mbak Najela said was, you cannot, semua orang itu kan ada konteksnya, how they were raised, daerahnya apa, bagaimana we can bring the best out of these students, how can we bring the best out of the teachers. So that's what we're trying to achieve, and untuk bisa mengachieve itu ya harus ada inovasi baru. We have no choice. We have to adapt. So I think it's a beautiful thing what all of you are doing. I'm so honored to be in your presence. I almost feel like, aduh, aku masih banyak harus belajar untuk berada di space ini. Tapi aku bangga dan senang sekali menjadi bagian dari Yayasan Tunas Bakti Nusantara, because I feel like daerah 3T ini belum ada yayasan yang benar-benar serius tentang ini. Dan sejauh ini kita sudah membangun 4 sekolah dan 1 asrama sekolah tahun lalu di Nabire, Papua. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri dan hati saya juga bahwa perubahan itu memang masih panjang, masih jauh, tapi anak-anak itu dengan tersenyumnya anak-anak itu aja kita udah senang banget, dan there's always hope in Indonesia too. And it's very addictive ya, Ralin. When you do something in education, it's very addictive, kayak waktu ngelihat anaknya gitu kan, terus ngelihat dampaknya. Exactly. I think we all need to mengasah our consciousness juga bahwa education is everywhere. So also you have to be responsible for yourself and what you say and what you do in the world, because it's a part of education for the wider public as well. So yeah. Yep.
Oke, siap. Terima kasih Kak Ralin terkait dengan semangatnya ya untuk para inovator muda yang ada di Indonesia saat ini. Tadi saya meng-highlight beberapa poin dari Kak Ralin terkait dengan growth mindset. Nah, ketika kita mau menjadi seorang inovator yang ada di Indonesia, kita harus sebaiknya memiliki growth mindset yang tidak luput pula di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, Mbak Ella, Mbak Ala, dan Kak Ralin, ini sudah banyak sekali tanya jawab yang ada di YouTube gitu ya. Mungkin kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab kali ya kali ini karena sudah banyak sekali nih kakak-kakak. Oke, ini pertanyaan pertama dari Giovanni Leonardo. Bagaimana cara memaksimalkan ekosistem dan kolaborasi dengan orang-orang yang punya latar kemampuan dan pemikiran berbeda sehingga dapat menciptakan hasil karya pemikiran berupa inovasi yang baik gitu. Mungkin yang mau menjawab silahkan Mbak Ala kali ya. Mbak Ala boleh dijawab pertanyaannya. Oke, terima kasih pertanyaan sistem dan kolaborasi. Oke. Halo? Ya, oke. Pertanyaannya bagus banget. Terima kasih banyak. Ya, jadi mungkin aku juga sedikit punya pengalaman ya dengan hal ini karena apalagi di saat kita ngomongin berbeda generasi punya pemikiran masing-masing ya kan. Kayak mungkin generasi yang di atas tidak seperti generasi kita di millennials gitu. Tapi mungkin tips dari aku mungkin adalah yang pertama kita harus punya empathy. Di design thinking itu juga yang pertama kita lakukan adalah empathy gitu. Kayak misalnya aku dengan ibuku gitu ya, yang generasinya itu sangat berbeda gitu. Nah, mungkin cara ibuku berpikir itu memang berbeda karena mereka dibesarkan di zaman yang berbeda dengan kita gitu kan. Kalau kita sekarang tech savvy banget, kayak apa-apa lihat handphone, kayak misalnya baru ketemu orang pasti langsung nge-search di Google ini orangnya siapa gitu kan ya. Tapi kalau generasi yang dulu itu mereka tuh tidak punya kebiasaan dan reaction yang seperti kita gitu. Of course, jadi semua mindsetnya pasti berbeda banget dengan kita. Jadi I think itu dulu yang harus kita punya gitu. Nah, di saat kita bisa mempunyai empati tersebut, kita bisa melihat. Nah, ini juga pentingnya sebenarnya kita belajar history ya. Dulu tuh aku benci banget, pokoknya IPS sejarah tuh aku benci banget gitu ya. Tapi sekarang tuh aku jadi paham gitu, kayak oh kenapa aku harus belajar ini gitu kan, karena di saat kita mempelajari sesuatu sejarah itu kita bisa jadi tahu. Again tadi yang aku bilang kayak oke, ibuku itu waktu zaman ibuku lahir itu Indonesia tuh belum seenak sekarang, yang hidupnya dia cerita kayak telur satu tuh dibagi 6 gitu, sedangkan kita tuh sekarang di kota ya, tapi ini ya bukan di ceritanya Mbak Ralin tadi di 3T gitu. Mungkin ini masih terjadi di 3T gitu, dimana kita kalau makanan itu sekarang sumber makanan sudah berlimpah gitu, sehingga mindset apa yang dipunya ibuku, beliau itu lebih kepada yang penting security gitu kan ya. Nah, itu kan kenapa orang tua dulu selalu bilang ke kita kayak kalau kerja di satu tempat yang loyal supaya kamu dapat security itu gitu. Nah, sehingga setelah kita memahami seperti ini, akhirnya kita jadi bisa tahu, oh mereka tuh berangkatnya punya pemikiran ini tuh dari sini ya. Sehingga dari situlah baru kita bisa berkomunikasi gitu. Ibaratnya kalau kita kadang-kadang tuh dalam suatu komunikasi itu yang kurang adalah kita tidak mengetahui mereka berangkat dari mana, dan yang mereka mau itu berangkatnya itu dari mana, dari apa gitu kan ya. Jadi mungkin itu dulu yang harus dilakukan gitu. Again, karena aku juga banyak banget menghadapi generasi yang berbeda gitu, cara berpikir yang berbeda. Kita sekarang ngomongin cara agile, tapi kalau misalnya aku kan sekarang ada di korporasi juga gitu ya, dimana kalau ngobrol sama bapak-bapak di sana itu mereka yang masih sangat belum agile gitu misalnya. Tapi again, dengan kita punya seperti itu, akhirnya kita jadi empati satu sama lain. Akhirnya kita tahu nih, oh cara ngomong sama mereka itu bagaimana ya. Oh oke, saya memang harus mengedukasi dulu gitu kan. Dan I think yang selama ini aku lakukan, mengedukasi orang yang terbaik adalah tidak menuntut mereka untuk
berubah gitu ya. Di pikiran kita tuh kayak we cannot control the outside of ourselves gitu kan, tapi we can control ourselves. Dan bagaimana caranya yang paling bagus buat aku sih selama ini gitu ya, sharing sedikit, itu lead by example gitu. Kayak oke, kita lakuin aja apa yang kita bisa lakuin, dan again tidak berharap mereka untuk berubah, tapi lama-lama nantinya mereka juga akan melihat dampak yang kita lakukan, dan mereka akhirnya mulai bertanya dan akhirnya mulai mau berubah gitu. Mungkin itu kali ya, Mbak Sani. Terima kasih banyak. Iya, Mbak Saninya kayaknya freezing. Frozen. Mbak Ella mungkin. Iya, Ini ada. silakan. Mbak Ella mungkin. Pertanyaan berikutnya boleh ditayangkan saja. Kita agile, kita coba jawab ini. Betul. Baik, pertanyaan selanjutnya saya bantu ya, Ibu Ella, Kak Ala dan juga Kak Ralin. Berikut ada pertanyaan dari Lintang Rizky Jiwandana. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana cara efektif untuk disrupt mindset orang lain agar ingin belajar dan ingin berinovasi dengan lebih sukarela gitu ya untuk berkolaborasi serta merubah cara-cara yang lama gitu ya dengan cara-cara yang lebih kekinian seperti itu. Silakan, mungkin bisa dimulai dari Kak Ralin ya. Kayaknya tadi Almanda udah jawab ya, lead by example. I think actions speak louder than words. So if we are able to do that, to break the old patterns and to innovate a way of life or a way of thinking or a way of learning, cara berpikir, cara hidup yang inovatif, yang bermanfaat, yang produktif, yang optimal for the human, in your human capacity to optimize yourself as much as you can. Aku selalu percaya kayak dengan quote yang start where you are, do what you can, use what you have. Gunakan apa yang kita miliki, mulai di mana kita berada, dan use what you have, start where you are, do what you can, dan lakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan apabila kita paham bahwa semua orang itu startnya beda-beda, semua perspektifnya juga beda-beda, dan semua yang kita miliki juga beda-beda, kita bisa lebih open-minded untuk berkolaborasi dan melihat kekurangan dan kelebihan semua individu. Dan semua individu dengan kelebihan-kelebihannya juga bisa menjadi kekurangan. I mean, I'm sure Alamanda knows in technology, the smartest and the brightest people, they can see black and white, they're so good at coding, but then human aspects a bit lacking in the EQ section. Or some people are super high EQ, but then math and physics, okay, forget it. So dengan kita paham the psychology and also the way the human brain works, kita juga bisa lebih open-minded untuk berkolaborasi secara efektif dan untuk menerima perspektif yang berbeda. Bahwa semua perspektif itu berbeda, tapi belum tentu salah. Perspektif yang berbeda apabila konteksnya benar, sangat efektif dan sangat produktif dan sangat bagus. Jadi, tapi orang Indonesia, generally speaking, kita sangat nyaman dengan status quo atau sangat, in many ways, because we want to make people comfortable dan nyaman, it's always like, yeah, it's okay, everything, yeah, that's the way it should be, and it's a bit hypocritical for me. For me, I like to practice radical honesty, and sometimes the people around me benar-benar shock gitu, but it disrupts a lot of things like, Ralin baru ngomong gitu ya. Tapi that's my truth, and I think a way that we can disrupt mindset adalah to speak our honest radical truth. Apakah itu benar atau salah, it's all perspective, tapi at least there is, people are listening, and if you continue to educate yourself, apabila kita mendidik diri kita, menambah wawasan kita, our truth itu pasti ada juga benarnya di pemikiran orang lain. So I think that's the way you can disrupt, is to open your mind, keep educating yourself, and speaking your truth, bahwa kita bisa jujur dengan perspektif dan pandangan kita, biarpun itu nggak
nggak benar-benar it's not status quo or very very typical. Oke, jadi mungkin contoh realnya misalnya seperti diskusi di dalam kelas gitu ya, kalau dosen setelah guru atau dosen menyampaikan suatu materi, kemudian anak-anaknya ditanya nih, apakah ada pertanyaan, apakah ada sanggahan, seperti itu biasanya nggak ada Pak, sepakat gitu ya, padahal dibutuhkan tuh kita harus lebih speak up gitu kan, lebih speak up apa yang ada di dalam pikiran kita gitu, agar lebih memunculkan ide-ide baru. Nah, terima kasih Kak Ralin jawabannya. Kemudian dari Ibu Ella, mungkin ada tambahan Ibu? Iya, aku tuh ingin menggarisbawahi, sebetulnya tadi udah sempat dibahas sama Ala sama Ralin, pengaruh lingkungan tuh kuat banget. Jadi kalau bisa jadi teladan tadi, lead by examples, jadi inovatornya, itu tuh jangan mendiskount pengaruh kita yang kemudian jadi inovator di lingkungan walaupun lingkungannya tuh nggak suportif gitu ya. Nah, tapi di sisi lain, kalau kita yang ada di lingkungan yang nggak suportif, kita sebetulnya punya tanggung jawab untuk juga bikin circle-circle baru, bikin lingkungan baru yang pada akhirnya memang betul-betul bisa menguatkan kita gitu. Karena banyak banget inovator tuh yang berhenti di tengah jalan karena dia tuh menghabiskan seluruh energinya untuk mencoba meyakinkan orang-orang yang emang sampai kiamat pun nggak akan berubah, kira-kira gitu kan. Jadi very frustrating experience. Nah, kalau kita punya circle sesama inovator, kalau kita kemudian betul-betul bisa keluar dari kalau lingkungan kalau Paragon gitu ya, misalnya saya kebayang nih Paragon kan juga banyak yang di sini itu ada di ekosistem, di korporasi, organisasi yang sangat mendukung inovasi. So you are very lucky in that way gitu ya, ada di korporasi yang seperti itu. Tapi nggak semua seperti itu. Nah, cari kalau nggak bisa dapat di kantor, apa di lingkungan tetangga, alumni sekolah, keluarga dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya kita ada di lingkungan yang sangat amat homogen, itu juga kita tuh harus memaksa diri kita untuk berjumpa dengan orang dari berbagai latar belakang, sehingga kemudian perspektifnya jadi perspektif yang luas, dari situ kemudian berbagai ide, kreativitas, dan sebagainya itu muncul, karena inovasi itu tuh bukan status ya, jadi Ella inovatif, Sani nggak inovatif, itu enggak, inovasi sebetulnya juga kemampuan untuk beradaptasi yang perlu terus dilatih. You're not going to find kayak solution kayak di komik yang tiba-tiba tahu kan light bulb gitu ya, inovasi yang menyelesaikan masalah dan sebagainya, butuh fluency, butuh stamina, butuh empati, tadi udah disampaikan. Nah, ini dengan keyakinan bahwa memang saya resah pengen mengubah sesuatu, kemudian menjaga api itu tetap menyala, kita kemudian ya butuh keterampilan, butuh pengetahuan, butuh pemahaman konsep dan sebagainya untuk pada akhirnya bisa betul-betul jadi inovator di lingkungan masing-masing. Atau dengan kata lainnya kali Mbak Ella terkait dengan proses kali ya, untuk menjadi seseorang yang inovator kita juga harus mendalami proses yang ada di setiap stepnya gitu. Dari tadi kita memahami kebutuhan dari user gitu atau end user kita dengan empati, lalu kemudian bagaimana tetap menjaga semangat kita semua untuk terus bisa berinovasi di seluruh Indonesia gitu ya kakak-kakak semua. Oke. Nah, Kak Ella, ya sekarang jadi Kak Ella nih saya manggilnya. Oke Mbak Ella, Mbak Ala, dan Kak Ralin, terima kasih banyak atas waktunya hari ini yang luar biasa sangat inspiratif bagi kita semua. Tadi saya meng-highlight beberapa poin yaitu bagaimana cara inovasi bisa kita lakukan dengan cara berkolaborasi bersama-sama untuk mendukung pendidikan yang ada di Indonesia dan tidak pula lepas dari bagaimana cara kita menangani end user yang ada di lapangan. Dan tadi ada kata-kata dari Mbak Ella terkait dengan 3 hal, bagaimana kita bisa berkomitmen, bagaimana kita bisa berefleksi diri, dan bagaimana kita bisa berempati juga ya Mbak Ella tadi ya. Dan kemudian teman-teman semua terkait dengan purpose tadi ya, purpose pada saat kita mengalami pendidikan gitu, menjalani pendidikan yang ada di Indonesia, bagaimana caranya kita juga bisa melihat purpose kita untuk mendukung turut serta pendidikan yang ada di Indonesia saat ini gitu, dengan sama-sama berkolaborasi dari berbagai pihak. Nah, luar biasa sekali kakak-kakak semua yang sudah diberikan sharing insight-nya dari Mbak Ala, dari Mbak Ella dan juga Kak Ralin. Saya ucapkan terima kasih dan sudah menginspirasi kepada kita
kita semua dan teman-teman di seluruh Indonesia saat ini. Oke, demikian sesi Innovation Talk dengan tema Innovation and Collaboration in Learning to Accelerate Transformation kita kali ini di Paragon Innovation Summit 2.0. Terima kasih teman-teman di seluruh Indonesia juga yang sudah hadir di sesi kita kali ini. Semoga sesi ini bisa memberikan insight kepada teman-teman semua, dan jangan lupa teman-teman semua bisa terus join di Paragon Innovation Summit 2.0 karena masih banyak acara yang ini ya teman-teman yang berlangsung di Paragon Innovation Summit 2.0. Dan habis ini teman-teman semua, kita akan ada break dan akan ada virtual tour nih teman-teman semua untuk mengunjungi ada booth apa saja di Paragon Innovation Summit 2.0 kita kali ini. Oke, untuk itu saya Sani Sabrina selaku moderator di sesi kita kali ini pamit untuk undur diri dan semoga memberikan insight dan memberikan aspirasi bagi para inovator muda di Indonesia saat ini. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata terakhir, kolaborasi dan inovasi itu tidak bisa kita lakukan sendiri, tapi kita harus melakukannya bersama-sama untuk mendukung pendidikan yang ada di Indonesia. Innovation for the greater good. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.